Punya aplikasi enggak? Hah? Aplikasi Grab. Ada? Dihapus. Hah? Ada download tuh bisa. Apa? Ya. Oke, baik, terima kasih. Sekarang ulang. Oh, itu. Baik, lanjut ke Pak Rian Gosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rian dari mana, Pak Rian? Saya dari Makassar, Pak. Makassar ya. Waduh, jauh-jauh nih, alhamdulillah nih. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi nih bersama-sama nih, insya Allah ya. Baik, ada Ibu Siti Aisyah. Ibu Siti Aisyah dari mana, Ibu Siti Aisyah? Oke, baru bergabung. Nah, ini mohon izin kalau boleh menuliskan namanya biar saya juga bisa menyebutkan namanya. Kita bisa silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari Karawang, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Sama-sama, kasih. Ya. Baik, saya pikir sudah ada 14 orang termasuk saya izin memulai saja pertemuan kita kali ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian dan bil khusus Pak Ibnu Hajar yang telah hadir di acara pagi Ahad ini, hari ke-23 Ramadan. Insya Allah berkah kita saling silaturahmi, saling mengenal dan saling memahami. Nah, perkenalkan saya Kus Hardanta, ya saya yang mencoba untuk menyelenggarakan acara ini, ya. Saya sendiri seorang dosen, seorang konsultan di lembaga sertifikasi profesinya Dompet Duafa, saat ini masih berkecimpung di sana. Kemudian yang lainnya, saya alhamdulillah membuat satu program, ya kalau Pak Ibnu semua bisa umroh. Nah, salah satu program saya adalah Sukses Kaya Bahagia, di mana subtemanya adalah umroh pangkal kaya. Nah, di bagian umroh pangkal kaya inilah saya kemudian berkolaborasi dengan Pak Ibnu Hajar bagaimana mencapai salah satu dari program saya yang Sukses Kaya Bahagia itu, ya. Jadi untuk mencapai sebuah kekayaan itu ujungnya atau asal muasalnya jalannya adalah melalui umroh, ya. Nah, inilah yang kemudian saya bersama dengan Pak Ibnu Hajar untuk mencoba bersilaturahmi, mengajak orang sebanyak mungkin bisa umroh dan ujungnya, ya, kita menjadi seorang yang kaya, ya. Ketika kalau kita kaya, kita insya Allah dapat memberikan banyak hal, ya, entah sedekah, entah wakaf, ya. Bagi umat, kalau zakat sih saya nggak ingin membahas karena itu sebuah kewajiban, ya. Jadi yang wajib-wajib tuh saya harus katakan harus sudah selesai, sebagaimana halnya sholat, ya. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai sebuah pengantar, ya. Nah, untuk silaturahmi nanti kita bisa lanjutkan di grup WA, jadi bukan hanya terputus di sini hanya memandang dan melihat wajah saja. Kemudian nanti kita akan bersilaturahmi lagi di forum grup WA. Nah, itu pengantar dari saya. Nah, silahkan waktu saya lanjutkan kepada Pak Ibnu Hajar, tapi sebelum menyampaikan materi, bagi yang belum, ya, saya lihat juga ada beberapa yang sudah mengenal dengan baik Pak Ibnu Hajar, tetapi ada yang belum. Ya, Pak Ibnu Hajar ini saat ini adalah
penggagas atau inisiator gerakan Semua Bisa Umroh. Kemudian yang kedua, beliau adalah Direktur Utama PT Nafar Perdana Wisata. Yang ketiga, beliau Direktur Utama PT Al-Falah Group Indonesia. Nah, yang paling utama, beliau adalah Direktur Utama PT Sinergi Multi Kolaborasi. Ya, ini yang membuat tagline Semua Bisa Umroh. Ya, barangkali itu sebagai silaturahmi saya sebagai pengantar. Nah, nanti kita akan bisa berdiskusi dan menambah ilmu dan sharing dengan Pak Ibnu Hajar. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Ibnu Hajar. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asbahna subhanallah walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa wal musyrik. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin abad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala Rasulullah fil hadis, al-hujjat wal umar waqtullah wa in da'ahu ajabahum wa in istaghfirhu ghafara lahu. Sallallahu alaihi wa sallam. Jadi sekali Allah muliakan, alhamdulillah, terima kasih banyak guru saya, teman, sahabat saya, Pak Recording in Musari. progress. Beliau lama berkecimpung di dunia kemanusiaan, ya, dan saya banyak belajar dari beliau, dan luar biasa beliau terus mengkhidmatkan dirinya sebagai konsultan SDM, sebagai dosen, dan banyak aktivitas yang luar biasa dari beliau. Pagi hari ini bersyukur di Ramadan ke-23 Allah berikan pada kita kesehatan, Allah berikan pada kita terus kemampuan untuk memaksimalkan ibadah Ramadan kita di Ramadan 1446 Hijriah. Saat ini Ahad pagi, mungkin biasanya orang-orang banyak yang liburan, yang jalan-jalan, atau mungkin ada yang di rumah bertemu dengan keluarga. Terkhusus teman-teman yang hari ini bergabung, alhamdulillah terima kasih banyak. Semoga Allah berikan pada kita keberkahan, ya, berikan pada kita kemudahan. Apa yang ingin kita bincang pada hari ini sebenarnya? Kita ingin bincang di tengah-tengah Ramadan, ya, di akhir Ramadan, kita ingin membincang satu hal yang menurut kita luar biasa. Kita sedang membincang satu goals yang ultimate, satu cita-cita yang hampir semua orang beriman ingin. Adalah cita-cita tentang misalnya kita hadir ke Baitullah yang mulia. Ya, mungkin kita dalam doa-doa kita sering berdoa, Allahumma yasir umurana, Allahumma yasir wa la tu'asir, li ziyarata baitikal haram fil Makkah wal Madinah. Kita sering berdoa pada Allah untuk dimudahkan, tidak disulitkan, supaya kita semua bisa berangkat ke Makkah, ke Madinah, ke rumah Allah di Baitullah. Dan semoga perbincangan kita pada hari ini adalah memudahkan untuk itu. Ya, karena hampir semua orang yang ditanya, saya ketemu orang di pinggir jalan, supir-supir angkot, pedagang-pedagang cilok, mereka adalah para pemulung di Bantar Gebang, pedagang-pedagang di pasar, tuang-tuang sayur dan macam-macam. Setiap ditanya, apakah Bapak Ibu Muslim? Iya. Apakah Bapak Ibu ingin ke Baitullah? Iya. Semuanya ingin menyampaikan pengen ke Baitullah. Luar biasa. Tidak ada satu orang pun yang tidak ingin ke Baitullah. Bahkan, ya, salah satu peserta kita adalah mereka adalah orang-orang dulu anak-anak punk gitu ya, yang masih ada tato di mukanya, yang masih ada tantingnya, yang masih ada rambutnya masih ngecigrek begitu ya. Dan pada waktu ditanya apakah pengen ke Baitullah, jawabannya sama, kami pengen ke Baitullah. Saya pernah berbincang dengan mereka, apa yang membuat orang-orang anak-anak punk itu pengen ke Baitullah gitu. Jawabannya mengagetkan, dia mengatakan, Pak Ibnu, ini adalah jalan ninja kami supaya kami bisa segera datang bersama mereka pas anak-anak ini ya, anak gaul ya. Ini adalah jalan ninja kami. Kami pengen bisa segera datang ke Baitullah. Di tempat itulah kami ingin membersihkan dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Dan saatnya kami ingin hijrah, memperbaiki diri karena kami selama ini lalai. Kami tidak ibadah, tidak sholat. Dan tempat yang paling tepat untuk kami mengadukan semua kesalahan kami adalah di Baitullah. Dan luar biasa, spirit ini yang ada pada mereka anak-anak pang yang kita pikir anak-anak jalanan, tapi ternyata luar biasa. Orang-orang yang merindukan bisa kembali kepada Allah SWT sebagai Rabb semesta alam. Baik, pada hari ini, teman-teman sekalian Allah muliakan, ya, sudah bergabung sekitar 20 orang yang bergabung. Ya. Semoga Allah mudahkan teman-teman kita yang akan bergabung menyusul berikutnya. Ya. Semoga suara saya jelas. Ya. Teman sekalian Allah muliakan, mungkin mohon maaf karena laptop saya beberapa kali untuk nge-share materi belum bisa baik ya, sehingga berkenan mohon maaf
berkenan dibantu ke Pak Gus Hernando untuk bisa nge-share materinya. Gitu ya. Terus kalian, yang akan kita bincang pada hari ini adalah ada satu formula yang kami temukan di dalam gerakan Semua Bisa Umroh. Kami memiliki ada apa namanya 4 mesin yang sedang kami hidupkan, gitu ya. Ya, mesin yang pertama yang kami hidupkan itu adalah mesin travelnya. Ada namanya Navartur. Ya, alhamdulillah Navartur adalah satu travel yang sudah tahun keempat dan sudah lebih dari 1.100 orang sudah kami berangkatkan. Atas izin Allah, belum pernah ada satupun orang yang belum kami berangkatkan. Semua yang mendaftar kami berangkatkan. Ini bagian dari keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Dengan tagline layanan yang memuliakan, ya, kami terus memberangkatkan jamaah-jamaah ke sana. Dan alhamdulillah 5 November kemarin 361 jamaah umroh akbar kami berangkatkan. Yang kedua, mesin yang kedua adalah bagi mereka yang akan pengen ke Baitullah, cuma mereka belum cukup dananya, kami memiliki Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur atau KOSPE yang umurnya sudah 13 tahun. Ya, alhamdulillah isinya sudah nasional. Dia adalah koperasi closed loop dan mendapat penghargaan sebagai salah satu koperasi terbaik di Bekasi Raya. Ya, ini untuk yang nabung. Ya, ini teman-teman dari saudara kita banyak nabungnya di sini. Kerjasama dengan BSI, kerjasama dengan Bank Muamalat, insya Allah untuk menempatkan nabungnya. Yang ketiga adalah mesin untuk sedekah umroh. Sedekah umroh ini dengan produk sedekah, mereka kami bantu untuk bisa bersedekah membantu saudara kita yang pengen ke Baitullah. Tapi alhamdulillah kemarin sudah sekitar 9 orang. Insya Allah nanti kalau Juli Agustus sekitar 3 orang yang akan kami berangkatkan dengan sedekah umroh. Nah, mesin yang keempat yang hari ini mau kita bincangkan. Ini menurut kami adalah sebuah terobosan yang luar biasa, ya. Ini menurut dia cepat. Sedikit logikanya adalah kalau zaman dulu Rasulullah itu waktu Isra Mi'raj itu, waktu Mi'raj ke situ itu ruhnya yang diberangkatkan, tapi badannya fisiknya. Karena Allah kan sebagai subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi hambanya Allah langsung. Jadi fisiknya Rasulullah berangkat. Harus ada mesin waktu yang menggerakkan Rasulullah sehingga dalam satu malam bisa sampai ke Sidratul Muntaha dan turun lagi dalam semalam. Kalau nggak ada mesin ini, maka perjalanannya akan berapa puluh tahun kira-kira sampai Sidratul Muntaha dan turun lagi. Tapi Allah gunakan mesin waktu. Mesin waktu ini adalah mesin yang mempercepat proses perjalanan waktu sehingga Rasulullah Mi'raj ke Sidratul Muntaha turun lagi bisa selesai dalam satu malam. Dan salah satu mesin yang kita gunakan untuk percepatan, yang orang mestinya menabung dalam jangka waktu yang lama untuk berangkat umroh bisa dipercepat, dipotong waktunya, didiskon waktunya, dilipat waktunya, lebih cepat menjadi kurang dari setahun. Ini adalah mesin yang kami sebut sebagai sinergi umroh, yang PT-nya adalah PT Sinergi Multi Kolaborasi. Teman-teman sekalian Allah muliakan. Nah, hari ini kita akan sampaikan formula sinergi umroh itu seperti apa. Semoga ini menjadi salah satu cara kita untuk bisa datang ke Baitullah dengan waktu yang cepat, ya, dengan menabung yang ringan, dengan cara yang simple, dengan cara yang realistis, dengan cara yang gampang, dengan cara yang masuk akal, yang semua orang bisa melakukan, dan kita bisa bantu mereka bisa berangkat ke Baitullah dengan waktu yang sangat cepat. Seperti apa formulanya? Nah, ini yang barangkali kita akan coba bincang, ya, menjadi bagian dari sebuah gerakan yang kita lakukan. Pertanyaan pertama kali adalah, sebelum kita membincang tentang cara, sebelum kita membincang tentang apa yang harus kita gerakan dalam aktivitas kita, maka pertanyaan paling dasar adalah, sekuat apa keinginan kita ke Baitullah? Ini akan jadi spirit. Gitu. Orang mengatakan kehilangan uang adalah kehilangan yang besar. Tapi kehilangan motivasi, spirit adalah kehilangan segala-galanya. Maka saya nggak yakin, kalau spirit ini nggak kuat, maka kita tidak akan punya kemampuan energi untuk memaksakan diri kita, bekerja dengan ikhtiar terbaik untuk bisa sampai ke Baitullah. Maka pertanyaannya adalah, sekuat apa kita ingin ke Baitullah? Terakhir kapan kita mendoakan pada Allah untuk dimudahkan ke Baitullah? Apa yang sudah kita lakukan untuk menunjukkan kepada Allah bahwa kita serius ingin datang ke Baitullah? Nah, ini bagian dari pertanyaan paling mendasar. Sekuat apa keinginan kita ke Baitullah? Kalau kita sudah mulai yakin betul bahwa doa kita sudah tertampung, kita sudah mulai menyiapkan diri untuk menabung, kita sudah meminta restu kepada orang tua, kita sudah siap fisik kita, waktu tenaga kita untuk kita gunakan untuk memaksimalkan ikhtiar untuk ke Baitullah, maka yang kedua kita akan tanyakan, mulai start from the end of mind, akhir dari waktu yang kita tetapkan, tahun 2025 kah? Tahun 2026 kah? Kunci waktunya, jadikan itu sebagai target yang harus kita capai. Ya.
Jangan dibiarkan, ini mimpi yang tidak pernah berbatas waktu. Ya, cita-cita yang tidak pernah kita tetapkan ruang waktunya. Tetapkan waktunya. Bahkan ada yang mengatakan, Pak, insya Allah tahun 2025, bulan Juli atau Agustus saja kunci waktu. Nah, kita akan ikhtiar memaksimalkan bahwa itu adalah waktu yang tepat untuk kita berangkat ke Baitullah. Kalau sudah kita kunci, kenapa harus kita serius ini? Kita sudah ngunci waktunya, kita ingin maksimal ikhtiarnya. Karena apa? Nah, next berikutnya. Ya. Karena teman-teman sekalian Allah muliakan, karena Baitullah ini adalah tempat di mana kita akan memberikan proposal kehidupan kita yang terbaik. Ya. Jadi semuanya akan bermula dari sini. Kehidupan kedua kita, setelah kita saat ini punya kehidupan, akan dimulai kembali setelah kita pulang dari ke Baitullah. Kenapa itu terjadi? Di tempat inilah semua doa dikabulkan. Di tempat inilah tidak ada doa tertolak. Di tempat inilah semua dosa kita Allah hapuskan. Di tempat inilah semua kemiskinan dan kefakiran kita Allah cabut. Di tempat inilah kunci surga seorang Allah akan berikan saat mereka datang ke Baitullah. Teman-teman sekalian, siapkan doa terbaik. Jangan sampai kemudian sampai kita di depan multazam, kita nggak siap. Gitu. Nah, kenapa sehebat itu janji Rasulullah kepada kita semuanya? Karena Rasulullah sampaikan kepada kita lewat hadisnya yang saya yakin banyak teman-teman yang hafal. Karena kabarnya yang hadir hari ini juga beberapa teman-teman yang mengelola travel. Sehingga saya yakin teman-teman hafal. Tapi sebagai bagian dari kewajiban kita untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr, ya, berwasiat tentang kebaikan dan kesabaran, kan bacakan hadis. Itu sampaikan dalam hadis sahihnya. Habib gunub amma yang filkiru qabadal hadid wa dhahaba wal fitah. Walaysa lil hajjatil mabrurah tawabun ilal jannah. Ikuti, sempurnakan antara haji dengan umrah. Fa'innahuma, antara umrah dan haji ini yang fianil faqra wa dhunub. Dia akan menghapus kefakiran. Nah, yang pertama nih. Ya, dia akan menghapuskan kefakiran. Jadi ada orang datang kepada kami bertanya, ini ada sekitar ratusan orang, 200 orang yang dari Bantar Gebang, para pemulung bertanya. Dia bertanya, apakah orang seperti kami, pemulung, juga perlu ke Baitullah? Kami sampaikan, kalau Bapak merasa sebelumnya ada kesulitan dalam rizki, sehingga merasa kemiskinan menghimpit, atau kefakiran mendera kehidupan kita, maka salah satu cara yang paling cepat untuk kalau angkat kefakirannya adalah datang ke Baitullah. Tadi makanya saya sampaikan pesan dari Abu Yahya, sefakir apapun kita, semiskin apapun kita, jangan pernah kita hilangkan kerinduan kita kepada Baitullah. Maka disinilah kita sampaikan. Ya mulai dengan yang kita mampu. Berapapun yang ada dalam diri kita, kita mulai. Nanti kita akan sebutkan cara yang paling singkat, cara yang paling simpel, cara yang paling realistis untuk kita bisa gunakan di strategi sinergi umroh ini. Dua, pertama adalah hilangkan kefakirannya. Yang kedua, hapuskan dosa-dosanya. Dan tidak ada balasan yang Allah berikan kepada mereka datang ke Baitullah kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini spirit yang pertama. Nah, kita akan lihat bagaimana spirit yang kedua sebagai penguat kita semuanya. Ya. Rasulullah sampaikan kepada kita dalam hadisnya yang tadi saya bacakan di Muqaddimah. Al-hujjat wal umar wafdullah. Haji dan umrah itu adalah tamu Allah. Inda'ahu, ya. Kalau mereka berdoa, ajabahu. Aku Allah pasti akan mengijabahnya. Wa in istaghfiruhu ghafara lahum. Dan kalau dia meminta ampun kepadaku, aku Allah pasti akan mengampuninya. Dua fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Ini yang buat orang ingin datang ke Baitullah. Ya, kita lanjutkan bagaimana Rasulullah berpesan kepada kita sebagai spirit buat kita. Next berikutnya. Ini Aisyah pernah bertanya pada Rasulullah. Jadi bagi teman-teman yang kaum perempuan yang datang pada Rasulullah, Aisyah pernah bertanya, Rasulullah, ala nisa'in jihadu. Ya Rasulullah, apakah orang wanita itu harus berjihad? Kata Rasulullah, na'am. Alaihina jihad. Atas mereka diwajibkan untuk berjihad. La qital, tapi bukan dengan perang. Fihil hajj wal umrah. Tapi dengan cara haji dan umrah. Jadi haji dan umrah itu adalah jihadnya kaum wanita, kaum perempuan. Artinya apa? Kalau Rasul pun jihadnya wanita dan perempuan, maka insya Allah, bismillah, orang perempuan yang datang ke Baitullah untuk haji dan umrah, maka insya Allah Allah akan berikan kepadanya surga tanpa hisab.
sebagaimana orang-orang syuhada yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga ini menjadi spirit buat kita semuanya. Kalau spiritnya sudah kokoh, maka insya Allah apapun yang kita lakukan, ya, kita tidak akan pernah lelah dalam ikhtiar kita. Kita tidak akan pernah mengeluhkan dalam semua ikhtiar kita, karena kita yakin semua proses ini adalah cara kita untuk menuliskan nama kita di buku tamu Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bincang. Setelah spiritnya sudah kuat, kokoh kita turun satu level di bawahnya adalah bicara tentang strategi. Strategi untuk sampai ke sana caranya gimana? Nah, ini yang mau kita bincang ke teman-teman. Strateginya seperti apa? Next berikutnya. Nah, ini yang kami sebut sebagai sinergi umroh. Apa sebenarnya? Kami paham bahwa tidak semua kita memiliki dana yang cukup untuk segera berangkat ke Baitullah. Tapi jangan putus asa. Mulailah dengan sesuatu yang dapat kita lakukan sebagai ikhtiar terbaik kita. Yang pertama adalah sinergi simpanan umroh. Pertama adalah simpanan dan bisnis HNI. Jadi kami tempelkan simpanan ini dengan sebuah bisnis. Yang tadi saya sebutkan seperti Mi'raj, dia mesin waktunya, mesin bisnisnya. Nah, kolaborasi antara simpanan umroh dengan bisnis HNI untuk membantu semua orang, bismillah dengan izin Allah, 4 bulan bisa datang ke Baitullah. Nah, caranya gimana nih? Ya, kok ada bisnis HNI, ada simpanan umroh. Nah, kita bincang satu-satu dulu. Kita akan simpanan umroh karena dia membutuhkan sebuah legal hukum. Pertama adalah caranya membuka simpanan umroh, gitu ya. Di mana bukannya? Bukannya di KOSPE, Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur. KOSPE sudah kerjasama dengan BSI, insya Allah sebentar lagi dengan Bank Muamalat, untuk menempatkan dana simpanannya, amanah teman-teman ada di BSI atau di Bank Muamalat. Konsep dasar simpanannya itu. Oke ya, nanti kami akan sampaikan cara pendaftarannya gimana. Tapi tabungannya nanti akan ada tabungan, buku tabungan, ya, simpanan umroh, atau teman-teman akan mendapatkan aplikasi mobile yang namanya MyKOSPE, seperti mobile banking. Bisa lihat saldonya, lihat mutasinya, bisa untuk transfer, bisa untuk pembayaran dan yang lain-lain. Persis seperti mobile banking. Nah, kita kenalkan seperti apa Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur ini. Nah, klik berikutnya. Nah, ini pengurusnya. Di tengah-tengah ada Ustaz Haji Bagus Cendrowo, pendirinya. Di samping kanan itu Dewan Syariahnya, ya. Sampingnya juga ada Dewan Syariah. Ini kanannya kan teman-teman para founder, para pendirinya. Ini legal hukumnya. Kami sengaja sampaikan terbuka karena jangan sampai di tempat kita menabung ada lembaga yang tidak berbadan hukum. Ada badan hukumnya di bawah. Koperasi pastikan bahwa travel menerima dana masyarakat untuk simpanan umroh. Jadi kejadian beberapa travel yang sebelumnya tempat kita ada orang menabung yang dibawa lari ditipu karena travel tidak diizinkan atas nama regulasi negara untuk menerima simpanan umroh. Maka kami gunakan cuma 2 bank atau lembaga non bank, salah satunya adalah koperasi. Ini salah satu koperasi tempat kita menabung. Oke, next seperti apa sih koperasi ini punya jejak prestasi yang baik gitu. Nah, ini saat tahun 2023 kemarin mendapat penghargaan sebagai koperasi syariah terbaik, ya, wilayah Bekasi Raya. Ini Pak Wali Kota langsung, ya, Pak Patri Adianto ngasih penghargaan, ya, kepada para founder yang mendampingi dalam serah terima surat penghargaan sebagai koperasi syariah terbaik di wilayah Bekasi Raya. Oke, kita lanjutkan, gitu ya. Jadi insya Allah koperasi ini adalah koperasi sudah 13 tahun. Dan ini semua legal hukumnya. Nanti teman-teman bisa dapatkan presentasi ini. Legal operasionalnya macam ini kami semua sampaikan. Supaya apa? Memastikan bahwa badan hukum kami sudah nasional. Kami pernah dapat penghargaan koperasi terbaik Bekasi Raya. Dan mendapat semua perizinan untuk koperasi mendapatkan izin untuk menyimpan. Ya, salah satu untuk simpanan umroh kita simpan. Ya, jadi bukan koperasi yang tidak berbadan hukum. Ya, insya Allah, bismillah. Ya. Ini koperasi kita, legal hukumnya. Next berikutnya. Nah, sekedar buat teman-teman gambarannya, supaya simpelnya seperti apa sih? Kita akan buka simpanan umroh. Dan simpanan umrohnya di KOSPE atas nama masing-masing kita. Ya, atas nama masing-masing kita, saldonya atas nama kita. Kemudian, simpanan ini, ya, kami akan simpan dulu sampai dia mencukupi kebutuhan untuk umroh. Ya, saat ini paket yang kita adakan waktu cepat di bulan Juli dengan harga 32,4, gitu ya.
Setelah dikunci dan itu sudah cukup dananya, baru kami akan atas izin pemilik simpanan, kami akan geser ke travel. Saat ini kami ada travel namanya Navartur. Nanti mungkin kan nanti kita diskusikan kolaborasi kalau teman-teman mengelola perusahaan travel yang lain, gitu ya. Baru kita siapkan rencana pemberangkatannya kapan. Nah, baru kita geser dananya masuk ke manajemen yang lain di Nafar, baru Bapak Ibu sudah mulai mendaftarkan atas nama siapa? Pemiliknya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sendiri akan mendaftar atau untuk anak orang tua bisa? Karena ini sifatnya simpanan. Gitu ya. Jadi simple caranya. Oke, next. Berikutnya kita lanjutkan tata caranya seperti apa. Jadi sekali yang Allah muliakan, simpanan umroh kita akan buka pertama kali dengan Rp150.000. Ya. Ya. Nah, misalnya begini, Pak, saya hari ini uangnya belum cukup 150.000. Nah, Bapak Ibu bisa bikin celengan di rumah, mulailah nabung gerakan ini nanti. 5.000 sehari, atau nanti kalau sudah berkumpul selama sebulan sebesar 150.000, baru bulan depan sudah bisa mulai nabung. Kalau sudah hari ini sudah ada, bisa langsung nabung. Gitu ya. Apa rinciannya? Dari awal kami sebutkan. Karena ada simpanan dan ada bisnisnya, kami bagi dua. Yang pertama adalah saldonya 150.000, Bapak Ibu akan dari saldo awal dan punya buku simpanan umroh di Kospe, akan muncul ada di aplikasi MyKospe. Yang kedua, 100.000-nya akan kami berikan dalam bentuk produk HNI, yaitu produk gambar, ya, harganya 100.000. Ini akan dikelola oleh manajemen Sinergi Umroh untuk membelanjakan dan nanti akan diantar atau diambil oleh Bapak Ibu produknya. Nah, kenapa gambar? Nanti kami akan jelaskan di belakang. Gitu ya. Oke. Nah, kita lihat berikutnya, sekali Allah muliakan. Nah, ketentuannya adalah kalau nanti Bapak Ibu sudah simpanannya mencapai bukan 100.000 ya, 500.000 rupiah, maka akan dapatkan kami karena operasi close loop, operasi yang bukan open loop. Kalau open loop kan di bawah OJK, close loop dibuat Departemen Koperasi, ya, Dinas Koperasi, maka harus ada simpanan pokok, simpanan wajib. Nah, sebagai anggota yang resmi, maka kalau Bapak Ibu sudah mencapai angka 500.000 rupiah, kami akan berikan simpanan pokok 80.000 dan simpanan wajib 20.000 supaya Bapak Ibu masih terdaftar sebagai anggota Kospe, gitu ya. Kami akan berikan, jadi tidak membebani kepada Oke, next berikutnya. Nah, kita kan tata cara pendaftarannya seperti apa? Tata cara pendaftarannya seperti lazimnya. Yang pertama adalah mengisi form bisa manual, ada atau ada link untuk cuma 1-2 menit selesai lewat pastikan kepada undang. Itu akan transfer ke rekening Koperasi Syariah Pesantren Terpet atau Kospe. Jadi jangan transfer ke rekening pribadi, ya, ke Kospe langsung. Nah, atau kalau dia sudah jadi member HNI bisa menggunakan HNI Cash, ya, akunnya Kospe. Kemudian foto KTP dilampirkan dan juga lampirkan bukti transfer. Nanti di aplikasi muncul upload dua ini, KTP dengan bukti transfer. Setelah itu kontak kepada CRM, nomor CRM-nya ini untuk menyampaikan bahwa Bapak Ibu sudah mendaftar simpanan umroh. Ya. Jadi sesimpel ini ya, insya Allah cepat banget, dengan 1-2 menit selesai ya prosesnya. Oke, kita lanjutkan sekali Allah mulia. Mungkin ada yang bertanya pada kita, ya, Pak, kalau saya nabung saja gimana? Ya. Secara prinsip menabung itu siapapun boleh. Ya. Secara prinsip, kalau misalnya nabungnya 5.000 per hari atau 150.000 per bulan, ya, tapi harus kami sampaikan dengan biaya umroh 32,4 juta, maka kita harus sabar, ya. Kita akan berangkat umroh setelah 18 tahun. Artinya apa? Ini seperti umroh rasa haji, umroh sampai 18 tahun, gitu ya. Kami sampaikan, kami bikin informasi ini karena kenapa 5.000 per hari, ya? Karena kami pengen gerakan ini memudahkan semua orang bisa ikut. Pemulung bisa, tukang sapu jalanan bisa, pedagang pasar bisa, tukang parkir bisa. Ya, bagi teman-teman yang rezekinya lebih dari ini, silakan kalau pengen lebih dari 5.000. Tapi gerakan ini untuk memudahkan, kita mulai dari 5.000 per hari atau 150.000 per bulan. Jadi saya secara prinsip menabung boleh 18 tahun.
Walaupun kami pengen kepada Bapak sekalian, jangan pilih yang ini. Kenapa? Karena khawatir kami adalah Bapak Ibu sebelum menjangkau 18 tahun, keburu Malaikat Jibril datang menjemput kematian kita. Nanti kita selama hidup belum sempat datang ke Baitullah, padahal tempat yang sangat mulia gitu. Gitu ya. Nah, ini kira-kira bayangan kita. Next berikutnya kita lihat. Jadi sekalian yang Allah muliakan. Nah, bagaimana caranya agar bisa sukses umroh dalam 4 bulan? Nah, karena ada kita hubungan dengan connect dengan bisnis, makanya kemudian kita akan diberikan income lewat bisnis yang kita kelola, ya, dengan income 60 jutaan. Ya. Income ini yang akan kita gunakan untuk biaya umroh. Jadi ada mesin yang memutar proses nabung kita menjadi income. Nah, setelah income-nya cukup dalam waktu 4 bulan, baru kita akan kita geser untuk bisa berangkat umroh dua dengan pasangan. Ya. Bagaimana kalau sendiri ya, intinya dananya cukup untuk berdua. Kalau mau berangkat sendiri juga boleh, berarti separuhnya bisa untuk simpanan umroh. Nah, ini gambaran kolaborasi yang kami gunakan dari Sinergi Umroh, PT Sinergi Multi Kolaborasi. Yang pertama adalah kami sudah kerjasama dengan Cosme dulu sebagai tempat untuk membuka simpanan umroh. Ya, melayaninya di sini. Oke, yang ini tersambung dengan perbankan untuk menempatkan dana simpanan umrohnya. Nanti berangkatnya umrohnya menggunakan nafar perdana wisata atau nafar tour, ya. Nanti kalau nanti ada travel umroh yang akan kerjasama dengan kami akan dorong untuk kerjasama bisa B2B atau konsorsium dengan nafar tour, gitu ya. Jadi nanti silakan, ya. Di luar skenario ini kami akan mudahkan untuk bisa kolaborasi. Nah, ada mesin. Kenapa kami kasih garis? Karena mesin HN ini kami akan ngelola. Sistem manajemen simpanan umroh akan ngelola. Kami tidak akan ajak kepada Bapak Ibu di tahap awal ini untuk jualan, tidak. Untuk bisnis, tidak. Ya, kami gunakan pada Bapak Ibu sekalian, menata omset dan menata orang, sistem kami akan kelola. Oke, saya ulangi. Menata orang dan menata omset, jaringan, kami yang kelola. Nah, baru nanti setelah menghasilkan satu income, kami akan tambahkan sebagai saldo simpanan umroh di Cospe. Setelah Cospe nanti cukup dananya, baru kami akan geser ke nafar atau ke travel yang kita tunjuk untuk mereka bisa berangkat ke Baitullah. Sesimpel ini, ya, ini 3 kolaborasi yang kami lakukan. Ya. Bismillah. Kita akan lihat, Bro sekalian Allah muliakan, seperti apa tata cara kerjanya. Oke, next berikutnya. Nah, 3 langkah ini yang akan kami gunakan. Terbayang sekalian, waktu nabung kita 5.000 per hari atau 150.000 per bulan, kalau dibiarkan itu 18 tahun. Ini pada waktu diringkas dengan kita berdiskon waktu menjadi 4 bulan, inilah cara kerjanya. Menurut saya ini cara kerja yang luar biasa. Sayang sekali kalau ada di antara kita yang hari ini ikut Zoom ini dan tidak segera mengambil peluang ini. Karena caranya sangat simpel, caranya sangat gampang. Kita hanya perlu menambah effort kita sedikit, langkah kita sedikit, menemukan satu langkah dari 18 tahun menjadi 4 bulan. Cara yang pertama adalah segera bergabung menjadi member HNI dengan 10.000. Karena kalau nggak menjadi member, nggak bisa connect dengan bisnisnya. Kami nggak bisa kelola aspek bisnisnya. Oke, 10.000 rupiah. Yang kedua, buka simpanan umroh 150.000 dengan cara tadi kita sebutkan di Cospe. Ini langkah pertama. Nah, 150.000. Oke. Yang kedua, ya, karena kita waktu bulan pertama, ketiga, keempat berikutnya, berikutnya setelah nabung buka simpanan, ikut gerakan menabung 5.000 per hari atau 150.000 per bulan. Jadi kalau yang punya income-nya harian, bikin celengan di rumah, 5.000 per aja 5.000 per. Ya. Karena ini akan kita anggota keluarga kita atau tetangga-tetangga kita untuk melakukan yang 1 dan 2, membuka simpanan umroh, menjadi member HNI, dan ikut gerakan simpanan umroh. Jadi akan ada duplikasi orang menabung. Jadi bulan pertama kita akan lihat tuh, Bapak Ibu nabung, ngajak 10, ngajak 10 orang nabung, ngajak 10 orang nabung, masing-masing satu orang ngajak 10 nabung. Nah, kita lihat kira-kira, ya. Saya pengen kasih komen, Bapak sekalian Allah muliakan, di kolom komentar, apakah cara 3 langkah ini adalah cara yang simpel dan bisa dikerjakan atau tidak?
Oke, Bapak sekalian, kasih komen di kolom chat ya. Apakah langkah ini masuk akal nggak dilakukan oleh kita semuanya? Kita menabung, mengajak 10 orang untuk menabung. Ya, dengan nabungnya 5.000 per hari atau 150.000 per bulan. Oke, kita tunggu Bapak Ibu sekalian kasih respon. Kira-kira langkah ini masuk akal nggak untuk kita lakukan di masing-masing kita? Silakan Bapak sekalian, kita pengen lihat responnya seperti apa sebelum kita lanjutkan. Oh, Masya Allah, ada guru saya ini, ya, Ustaz Jodro Ginting baru gabung, luar biasa. Jazakallah Ustaz. Ya, silakan Bapak sekalian kasih respon di chat, ya. Apakah langkah ini bisa dilakukan apa enggak? Kalau bisa, bismillah kita kasihnya. Ya, silakan kasih respon sekalian. 3 langkah akal enggak? Ya. Alhamdulillah, ya. Bu Lili Muslimah, alhamdulillah. Ini ada nomor 633, keren, alhamdulillah. Coba kita lihat, pengen kasih respon. Masya Allah, alhamdulillah. Bisa berarti ya. Gitu ya. Coba sila yang lain ada yang mau kasih kopi? Minum. Maaf. Pak Ibnu Hajar. Maka Ya. kami akan jelaskan caranya gimana. Nah ini pentingnya. Kalau ini bisa dilakukan, karena kami nggak akan minta Bapak Ibu untuk jualan, tidak. Kami nggak akan minta Bapak Ibu bisnis, tidak. Bisnis kami yang kelola, dan kami akan duplikasikan, akan kirimkan hasil bisnis ini untuk menambah saldo Bapak Ibu sekalian, supaya mendiskusikan waktu dari 18 tahun menjadi 4 bulan. Oke, ini yang kami akan jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, bismillah. Kita lanjutkan presentasinya. Next berikutnya. Ya. Nah, ini pola yang kami ingin sampaikan, tapi supaya memudahkan, kita lanjut aja Pak. Kayaknya ini agak teknis administratif ya. Kita lanjutkan. Ya. Nah, ini mekanisme simpanan yang kami akan jelaskan kepada teman-teman sekalian. Jadi jadwal menabung kita itu antara tanggal 1 sampai tanggal 15 setiap bulannya. Oke ya. Setiap bulannya tanggal 1 sampai tanggal 15 ini masing-masing kita Ini baik, kita lanjutkan. Jadi waktu nabung kita adalah tanggal 1 sampai tanggal 15 setiap bulannya. Kayak misalnya nanti kita akan ketemu dengan kemarin tanggal 1 sampai 15 Maret. Transfer 150.000 untuk ke Kospe untuk tabungan. Tanggal 16 sampai tanggal 20 adalah dari Kospe akan transfer ke manajemen Sinergi Umroh PT Sinergi Multi Kolaborasi sebesar 100.000. Tadi saya sudah jelaskan 50 untuk saldo, 100.000 untuk produk. Tanggal 21 sampai tanggal 25 kami tarik data. Siapa saja yang tanggal 1 sampai tanggal 15 dia top up atau nabung, mulai menabung. Pak, bagaimana kalau tabungan saya tanggal 16? Tanggal 16 berarti Bapak Ibu akan dipotongnya bulan depan, akan dapat produknya bulan depan. Jadi nanti pas lebaran tanggal 1 sampai tanggal 15, yuk barang-barang kita mulai untuk menabung. Gitu ya. Oke, tarik data. Nah, tanggal 26 sampai tanggal 2. Nah, kami akan koordinasi dengan business center atau stokis terdekat untuk mengantar produk Bapak Ibu sekalian ke tempat rumah atau Bapak Ibu akan ngambil. Jadi nanti masing-masing BC akan menghubungi Bapak Ibu, Bapak atas nama siapa, alamatnya di mana, nomor handphonenya, di ini akan kirimkan ke rumah kalian. Nah, ini schedule-nya, jadwalnya. Nah, baru bulan berikutnya di tanggal 1 sampai tanggal 10 waktunya Bapak Ibu menunggu, insya Allah bonus dari HNI akan dikirimkan. Ya, kalau Bapak Ibu berikan izin, standing instruction misalnya kepada HNI untuk memotong dananya langsung ke Kospe, maka HNI akan kirimkan dananya masuk ke Kospe. Kalau misalnya masuk ke rekening Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu sekalian yang akan top up-kan ke rekening Bapak Ibu sekalian di Kospe. Oke ya, bismillah. Schedule-nya simple
schedule-nya bisa dilihat dengan cara yang lebih mudah gitu. Oke, kita lanjutkan. Ya. Terus kali Allah muliakan, nah ini yang kami ingin sampaikan. Kenapa diberikan gamma produknya? Ya, ini yang bulan pertama khususnya, KPU akan berikan produk ini berupa gamat. Kenapa? Karena gamat ini adalah kalau kita lihat produknya dari tripang emas ya di laut, yang ini sangat baik untuk regenerasi sel, untuk penguatan tulang kita, untuk fisik. Kenapa? Karena ibadah umroh dan haji itu ibadah fisik. Sayang kalau kita sudah siap dananya, berangkat ke sana, kita nggak kuat untuk tawaf 7 kali, untuk sa'i bolak-balik Safa Marwah, sampai nanti selesai dengan tahallul, kita nggak kuat, sakit, malah sayang sudah sampai sana. Kami berikan ini produk yang halal, produk punya muslim, punya perusahaan syariah, dan punya komitmen keumatan yang sangat luar biasa. Nah, ini bagian dari komitmen ini menggunakan produk gamat ini. Insya Allah, halal thayyibah insya Allah. Oke, kita lihat produk secara keseluruhan nanti. Karena Bapak Ibu akan mendapatkan produk bukan cuma gamat. Ini sekalian, Allah muliakan. Ya, saya ingin mumpung di gamat. Kenapa produk ini kami sampaikan? Sebenarnya salah satu spiritnya bukan mendapatkan produk yang halal. Tapi kami ingin, Bapak Ibu sekalian kita mulai untuk hijrah produk. Kalau kita sering teriak-teriak mengatakan, ya, mumpung Ramadan ya, dan itu komitmen kita dengan Palestina, bagian dari komitmen akidah iman kita, kami ingin sampaikan bahwa produk-produk ini adalah cara kita hijrah. Yuk mulai tinggalkan. Kalau kita mengatakan boikot produk Yahudi misalnya, saatnya kita tunjukkan, buktikan bahwa kita adalah orang yang memulainya dengan produk yang halal. Produknya sudah lengkap insya Allah, sampai skincare sudah ada, sampai sabun sudah ada, pasta gigi sudah ada. Dan ini salah satu produk yang Bapak Ibu akan dapatkan dalam program Sinergi Umroh ini. Oke, next berikutnya kita lihat. Nah, jadi sekali Allah muliakan, kami ingin tegaskan sekali lagi bahwa umrah dan haji adalah ibadah fisik. Sayang sekali kalau Bapak Ibu sekalian sudah menabung, sudah ikut program dengan baik, ya 4 bulan siap dananya, tapi pada waktu mau berangkat, Bapak Ibu sakit. Pada waktu sampai ke Mekah, Madinah, Bapak Ibu tidak bisa ibadah haji, tawaf nggak bisa. Apalagi kadang yang di bawah penuh, naik di atas itu lebih luas lagi, lebih panjang lagi waktu untuk tawafnya. Nah, kalau kita lihat seperti apa sih perhitungan waktunya secara fisik. Next berikutnya. Terus Allah muliakan. Untuk tawaf itu jarak sekitar 3-7 meter dari Ka'bah ya. Terus kita putar Ka'bah untuk tawaf. Maka untuk 7 kali tawaf itu putaran itu perlu sekitar 3-4 km. Oke ya. Nah, untuk sa'i bolak-balik sekitar dari Safa ke Marwah itu bolak-balik sekitar hampir 400 meter sekali jalan. Bolak-balik 7 kali itu kita perlu sekitar 3-4 km. Sebutlah kita perlu sekitar 6 km. 6 km itu perlu sekitar, kalau kita ukur dengan jarak langkah kita itu sekitar 10.000 langkah. Nah, ini yang menjadikan kita perlu memastikan kita sehat. Inilah kenapa kita perlu gamat untuk penguatan pergerakan sel sama penguatan tulang kita. Oke, ini gambaran saja alasan yang paling logis rasional kenapa kami berikan produk gamat di awal pendaftaran Sinergi Umroh ini. Next berikutnya kita lihat sekalian. Nah, kita akan mulai sedikit ya. Saya ingin membuka kepada sekalian dapurnya. Dari yang mesin tadi yang saya sebutkan, kalau tadi saya bikin logika seperti Mi'raj ya Rasulullah ke atas, ada mesin waktu yang mendiskon waktu sehingga mestinya ribuan tahun bisa selesai dalam satu malam, maka kita ciptakan HNI sebagai satu mesin yang akan mendiskon waktu yang semestinya kita menabung 18 tahun bisa cepat dalam waktu 4 bulan. Apa yang kita akan lakukan? Nah, ini kita akan mulai buka dapur, hitungan-hitungannya akan kita lihat. Sedikit informasi buat kita semuanya bahwa di HNI itu ada kepakatan-kepakatan yang bertingkat. Ada namanya AB anggota biasa. Pada waktu Bapak Ibu baru bergabung nanti statusnya anggota biasa. Nanti akan meningkat menjadi manajer, meningkat jadi senior manager, meningkat jadi executive manager, meningkat jadi director, senior director sampai executive director. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kepangkatan ini yang semestinya orang lakukan dengan cara yang biasa. Mungkin perlu waktu sampai setahun 2 tahun. Gitu ya. Tapi proses ini akan menjadikan Bapak Ibu akan bertingkat. Setelah AB, bulan depan naik menjadi manajer, bulan depan naik menjadi executive manager, lompat 1 level, dan bulan keempat Bapak Ibu lompat 3 level, langsung menjadi executive director. Terbaik, kita akan melewati jalan langkah terjal. 3 langkah tadi, membuka simpanan, umroh,
mengikuti gerakan 5.000 per hari atau 150 per bulan, dan mengajak 10 orang ikut nabung, itu sudah mendiskon waktu dari AB menjadi executive director cukup dalam waktu 4 bulan. AB naik jadi manajer, naik menjadi executive manager, dan langsung lompat menjadi executive director. Jadi menurut saya satu strategi yang luar biasa yang diciptakan oleh teman-teman di Sinergi Umroh. Oke, kita lihat cara kerjanya seperti apa. Oke ya. Oke, next. Nah, sekarang Allah muliakan. Di bulan pertama, nah ini pertama, ada seorang ulama mengatakan bahwa nanti masuk surga seorang muslim, nggak mungkin sendirian. Dia harus bersama dengan kaumnya, bersama dengan jamaahnya. Kenapa? Ada tugas dakwah di dalamnya, ada tugas membawa jamaahnya. Maka Rasulullah sampaikan, yadullah faqul aidihim. Tangan Allah, yadullah faqul jamaah. Tangan Allah beserta dengan jamaah. Jadi jangan sendirian. Gitu ya. Maka yang pertama di bulan pertama, Bapak Ibu daftar menabung simpanan umroh 150.000, tapi langsung ajak 10 orang. 10 orang itu untuk menabung seperti Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Tentu kalau kita lihat, kira-kira siapa yang akan kita nabung, jangan jauh-jauh. Di rumah kita ada keluarga kita, ada istri, ada orang tua, ada adik, ada kakak, tetangga kita kiri kanan, sudah itu aja. Biarkan pada waktu akan berangkat umroh, barang-barang mereka. Gitu ya. Karena 10 orang ini adalah orang yang akan berangkat umroh bareng dengan Bapak Ibu sekalian. Oke, bulan pertama Bapak Ibu dapat produk gamat. Senilai 100.000 atau poin 40 poin. Oke ya. Ini. Maka di bulan pertama pada waktu dapat gamat, Bapak Ibu dapat tambahan income 4.000 rupiah. Mungkin mengatakan, kok kecil 4.000? Langkah pertama. Gitu ya. Kalau langkah pertama langsung lompat, nanti nasab kita khawatir kepleset. Langkah pertama. Nah, oke. Langkah kedua adalah, di bulan kedua, ya, tadi bulan pertama sudah selesai, ikut dan ngajak 10. Nah, di bulan kedua, 10 orang yang kita ajak, masing-masing akan ngajak 10. Seperti kita, ngajak untuk nabung. Nabungnya berapa? 5.000 per hari. Ya, sangat ringan, sangat bisa dilakukan. Oke, maka di bulan kedua, 10 orang yang kita ajak 10. Maka di bulan kedua ada 100 orang tambahan. Nah, 1 orang ini akan dapat gamat, 10 orang ini akan dapat gamat. Nah, kalau kita hitung 40, satu gamat kan 40 poin. Kalikan dengan 100 ada 4.000. Di atas kita, ya di atasnya ada 40 gamat, 40 poin dikalikan dengan 10 ada 400. Maka akumulasi poin grup kita itu 4.400. Di HNI kalau sudah lewat dari 3.000 poin, maka dia naik menjadi manajer, ya. Tadi kalau AB anggota biasa cuma dapat 10% keuntungannya, menjadi manajer maka naik jadi 20%. Belanjanya harus meningkat. Bukan lagi satu gamat tapi ditambahkan dengan produk yang lain. Senilai 350.000 atau 100 poin. Nah, ini produk-produknya nih. Nah, ini produknya ada kopi Sevel, sudah mulai nih kopinya ganti, ada gamatnya, ada minyak herba. Kalau kita pegel-pegel, ada luka, pakai minyak herba. Mata gigi kita sudah mulai ganti, sabun kita ganti, deterjen untuk nyucinya kita ganti Clean Wash. Nilai sekitar 330.000. Nah, kita ngomong, kan tadi yang dari tabungan cuma dipotong 100. Yang 230 dari mana? Dari income Bapak Ibu sekalian yang tadi di bulan kedua sebesar 460.000 rupiah. 330-nya untuk tambahan beli produk, gitu ya. Atau kalau Bapak Ibu beli dulu pada waktu dia produk, beli dulu. Jadi 100.000-nya sudah, 250-nya Bapak Ibu tambahkan dulu. Nanti tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan berikutnya, pas bonus masuk akan menggantikan uang yang dipakai Bapak Ibu untuk belanja. Karena sudah 460.000. Oke ya. Jadi dengan 230-nya untuk belanja tambahan beli produk, 230-nya ditambahkan untuk simpanan umroh Bapak Ibu sekalian. Bulan kedua. Jadi ada tambahan pertama 4.000 tambahannya, bulan kedua 230.000 atau 210.000 untuk tambahan simpanan umrohnya. Oke, kita lihat di bulan ketiga seperti apa. Nah, di bulan ketiga, miskin Allah muliakan, sama ya. Dari 100 orang yang bergabung, masing-masing akan mengajak 10 orang. Oke ya, masing-masing akan mengajak 10 orang untuk menabung. Ya, akan untuk menabung. Maka di bawahnya akan muncul 1.000 orang untuk menabung. Sama diajarkan kepada mereka, yang diajak siapa? Sudah istri, orang tua, kakak, adik, tetangga kiri kanan, sudah nggak usah banyak. 10 orang itu kan nggak banyak. Tetangga kiri kanan bisa kita ajak. Maka di bulan ketiga ada 1.000 orang di bawah kita.
Terbayang, kira-kira 1.000 orang dapat gamat semuanya, maka omset kita, jadi income kita dari omset. Jadi dalam syariah, kalau bertambahnya kekayaan harta kita bukan karena produktivitas kerja kita, maka itu akan masuk dalam kategori riba. Ini ada produknya, ada produk dan ada omset. Maka omset bulan ketiga 40.000, di atasnya omsetnya 4.000, di atasnya sudah manajer semuanya, 10 orang. Gitu ya. Masing-masing 100 kali 10 ada 1.000. Kita punya omset 45.000 point value. Nah, kalau di bawah kita sudah ada 10 manajer di ANI, kita naik pangkat lompat langsung menjadi executive manager. Gitu ya. Nah, executive manager. Nah, executive manager, maka tuh belanjanya sudah supaya dapat secara sempurna, tidak lagi dengan 100.000, tapi belanjanya naik untuk 200 poin atau sekitar 700.000 rupiah. Ya, di sini komposisi produknya sekitar 675. Nah, ini produk yang Bapak Ibu akan dapatkan. Sudah mulai pelan-pelan kita mulai hijau produk. Jadi kalau kita lantang berbicara boykot produk Yahudi dan kita fokus pada produk umat, kita sudah pelan-pelan kita mulai memindahkan kepada produk umat, yaitu HN ini. Nah, ini ada item-item ini yang kami siapkan. Paketnya ini nanti akan kami siapkan untuk Bapak Ibu belanja nantinya. Nah, Pak akan bertanya, dari 675, kan 100.000-nya dari simpanan. Kekurangannya yang 600.000 dari mana? Di bulan ketiga, Bapak Ibu punya income, naik sedikit, mungkin Pak naik ke atas sedikit. Nah, Bapak Ibu ada income 6,7 juta. 6,7 juta ini yang akan menggantikan. Kalau Bapak Ibu belanja dulu di depan, yang tambah 600.000, belanja dulu, nanti tanggal 1 sampai tanggal 10, Bapak Ibu akan masuk ke rekening 6,7 juta. 6.700.000. 700 untuk mengganti uang Bapak Ibu yang kepakai untuk belanja produk, 6 jutanya akan menambahkan saldo simpanan umroh. Oke, semoga bisa dipahami. Nanti kita akan diskusikan di akhir sesi kita. Oke, ini di bulan ketiga. Sudah selesai, kita punya simpanan. Coba kita lihat. Simpanan bulan ketiga 6 juta kita nambahkan. Bulan kedua ada tambahan 230. Bulan pertama ada tambahan 4.000. Oke ya, sudah mulai terbayang. Oke, bagaimana langkah di bulan keempatnya? Sekali lagi. Nah, di bulan keempatnya, Bapak Ibu ajarkan kepada orang yang 1.000 orang di bawahnya, jadi masing-masing fokus ke 10 orang. Saya pun mengajak 10 orang. Ya. Ada keluarga saya, ada tetangga kiri kanan, kita ajak. Maka kalau 1.000 orang yang sudah bergabung, masing-masing mengajak 10 untuk menabung simpanan umroh sama dengan kita, maka di bulan keempat, luar biasa sekalian, dengan 10 orang yang kita ajak itu, ternyata bisa menduplikasi menjadi 10.000 orang di bawah kita di bulan keempat. Inilah secara akumulasi terjadi omset yang meledak luar biasa. Kita punya omset di bulan keempat 400.000 poin, di atasnya ada 40.000 poin, di atasnya ada 10.000 poin, di atasnya karena sudah semua executive manager, masing-masing 200 poin menjadi 2.000, total kita sudah 450.000 poin. Atau kalau dihitung dengan rupiahnya dikalikan dengan 3 ya sekitar 1,3 miliar, 1,4 miliar lah omset kita. Nah, kalau kita sudah naik level, kita lompat 3 level ke atas, maka kita sudah menjadi level tertinggi di HNI namanya Executive Director. Nah, karena level tertinggi, belanja kita naik supaya dapat komposisi bonus lengkap di HNI. Belanja kita adalah 600.000 poin atau setara dengan 2 juta rupiah. Nah, income kita di bulan ketiga sudah sekitar 63 juta. Nah, ini produknya. Kita kan dapat produk ini. Boleh nggak Pak produknya nanti disesuaikan, nanti dikompromikan dengan stokis atau BC yang akan mengirimkan pada ibu sekalian. Tapi kira-kira supaya kita mencoba semakin banyak item produk, ya, memastikan kita sudah mulai beralih hijrah produk kepada produk-produk halal. Nah, 2 juta item ini nanti kita bertanya, kan dari simpanan cuma 100.000, yang 1,9 dari mana? Nah, kalau kita gunakan dari simpanan yang sebelumnya kita ada 6 juta, jadi pakai tuh. 6 juta dipakai dulu untuk belanja atau ya untuk belanja betul mohon maaf yang 6 juta dipakai simpanan kita untuk belanja 1,9. Nah, nanti tanggal 1 sampai tanggal 10 kita dapat income sebesar 63,9 juta. Naik satu kata dulu satu slide Pak. Nah,
income 6,3,9 ini yang 1,9-nya untuk mengganti Bapak Ibu yang belanja, 62 jutanya menambahkan saldo simpanan umroh. Jadi kita hitung, 62 saldo simpanan umroh ditambah bulan sebelumnya 6 juta, ya, berarti 68 ditambah sebelumnya 210, ditambah sebelumnya 4.000. Ya plus minus 68 juta. Ini yang akan digunakan untuk biaya umroh berdua dengan pasangan dengan cara yang simple. Mendaftar HNI 10.000, buka simpanan 150.000, ikut gerakan nabung 5.000 per hari, dan Bapak Ibu ngajak 10 orang untuk menabung sama seperti yang kita lakukan. Nah, kalau itu terjadi, maka bismillah. Insya Allah di bulan keempat kita punya dana 68 juta, sekitar 68 juta, dan ini yang akan digunakan untuk berangkat umroh ke Baitullah bersama pasangan. Bapak Ibu, dan income ini nggak berhenti. Sepulang dari Baitullah, Bapak Ibu sudah pulang, maka income 60 juta lebih ini akan terus berjalan. Bahkan kalau Allah izinkan, ternyata yang 10.000 masing-masing bergerak mengambil 10 orang untuk menabung, maka akan hitungan yang sangat fantastis. Rizki Bapak Ibu sekalian sudah melewati angka 100 juta rupiah. Tapi saya ingin sampaikan, supaya tidak menjadi PHP, fokuskan ke kita sampai Bapak Ibu untuk berangkat umroh yang pertama dulu. Ya, nanti setelah itu akan ada bimbingan khusus untuk Bapak Ibu bisa persiapan kepada haji khusus atau pada haji furoda. Nah inilah yang kami sebutkan, KJP bulan keempat, 1 ngajak 10 menjadi 100, 100 menjadi 1.000, 10.000, maka Bapak Ibu akan punya dana cukup untuk berangkat umroh bersama dengan pasangan. Bagaimana kalau umrohnya cuma sendiri? Karena belum ada pasangan. Maka separohnya bisa digunakan untuk uang saku untuk perjalanan umroh Bapak Ibu sekalian. Maka insya Allah next berikutnya, kami ingin tegaskan sekali lagi, ya, kalau Bapak Ibu hanya sekedar menabung, maka Bapak Ibu akan berangkat di 18 tahun. Dan teknologi ini, ya, cara yang simpel ini dengan mengajak 10 orang menabung, masing-masing ngajak 10 untuk menabung, bukan mengajak jualan, bukan mengajak bisnis, bukan. Mengajak orang untuk menabung, untuk menata orang, menata omset. Teknologi simpanan umroh yang akan membantu sekalian supaya bisa berangkat umroh dalam waktu 4 bulan ke depan. Next berikutnya, ya, tegaskan kepada sekalian, ya, datanglah ke Baitullah. Allah menunggu kita di sana. Dan cara yang paling cepat untuk menunjukkan bahwa kita pengen datang Baitullah adalah menuliskan nama kita di buku tamu rumah Allah. Cara menuliskannya, bergabung membuka simpanan dan bergabung dengan sinergi umroh. Maka itu cara yang membuktikan kepada Allah bahwa kita menuliskan nama kita di buku tamu rumah Allah. Karena apa? Karena next berikutnya, yang Allah akan panggil, itu bukan orang yang mampu. Tapi Allah akan mampukan semua orang yang telah terpanggil. Siapakah yang terpanggil? Adalah mereka yang telah menuliskan namanya di buku tamu Allah, yaitu dengan mendaftar simpanan umroh bersama dengan sinergi umroh ini. Ini saja barangkali yang saya sampaikan buat teman-teman sekalian. Saya ingin kasih lihat di chat, teman-teman sekalian, apakah penjelasan ini bisa dipahami dengan baik? Tolong kasih komen di komen chat, teman-teman. Silakan kasih komen. Ya, supaya saya dapat feedback, ya. Nah, baik, silakan. Selain chat, kalau ada yang ingin bertanya langsung juga diizinkan ya Pak Ibnu ya. Silakan Pak Agus, silakan. Ya, jadi biar kita interaktif yang belum jelas, belum paham mekanisme dan caranya, silakan langsung saja bertanya. Jadi kita beri waktu, kita masih punya waktu sekitar 20 menit lagi ya untuk silaturahmi. Semakin banyak bertanya tentunya semakin jelas ya. Wah, tentunya ini masuk akal atau tidak masuk akal nih. Ya, kan begitu. Baik, silakan teman-teman yang ingin menanyakan mengenai program sinergi umroh ini. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung, bisa menyampaikan. Sambil kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Silakan Ustaz. Ya, jadi gini ya, alhamdulillah saya sendiri sangat tertarik dengan program ini, sinergi umroh ini. Dan justru program inilah yang kemarin membuat saya kembali gabung dengan HNI gitu. Karena dulu saya pernah gabung tahun 2015.
kemudian saya memutuskan, ya bukan memutuskan ya, saya pelan-pelan nggak aktif gitu selama bertahun-tahun. Ya, nah, kemudian setelah kemarin dijelaskan oleh Pak Ibnu mengenai program ini, saya pun akhirnya gabung lagi dengan Pak ini. Karena kan mungkin mohon maaf ya, saya cerita sedikit. Kalau saya lihat kan bisnis secara umum ya, ini saya cerita bisnis secara umum, seseorang akan mau serius menjalankan bisnis kalau dia punya punya impian pribadi dan punya masalah pribadi, dan dia yakin bahwa impiannya itu bisa terwujud di bisnis tersebut dan masalah dia solusinya ada di bisnis tersebut, gitu loh. Hal seperti itulah yang membuat seseorang mau menjalankan sebuah bisnis. Nah, jadi salah satu hal yang dulu membuat saya mungkin nonaktif dari HNI, saya tidak melihat hal seperti itu di HNI, gitu loh. Di HNI saya nggak melihat hal seperti itu. Di HNI itu kita hanya diajak hijrah produk gitu loh. Itu kan kurang nendang sebenarnya gitu loh kan. Dari segi di situ tidak ada masalah pribadi, di situ tidak ada impian pribadi kita, kayak gitu loh. Nah, setelah saya menyimak kemarin mengenai sinergi umroh ini, ya, saya di situ melihat kedua hal tersebut. Yang pertama soal impian untuk umroh, ya kan, impian. Saya yakin semua umat Islam pasti mau berangkat umroh, gitu. Kemudian yang kedua adalah masalah dan solusi. Nah, selama ini masalah sebagian besar kita kan ingin berangkat umroh tapi nggak punya duit, ya kan? Uangnya nggak ada, penghasilan pas-pasan gitu. Nah, dengan adanya program ini menjadi solusi untuk itu, gitu, menjadi solusi yang sangat bagus, gitu. Nah, kemudian inilah yang kemarin membuat saya juga penuh semangat menjalankan bisnis ini. Saya terus terang Pak Ustadz ya, saya sama sekali belum pernah mempromosikan sinergi umroh ini di medsos, tapi saya hanya bercerita gitu aja tanpa bermaksud promosi, ya. Cuman bercerita aja, menceritakan pengalaman saya. Tiba-tiba yang menghubungi saya banyak, dan saking banyaknya itu saya bikin sebuah grup khusus untuk menampung orang-orang tersebut. Tadi terakhir kali saya lihat jumlah orang yang gabung grup itu sudah 90 orang. Masya Allah. 90 orang. Nah, jadi tapi saya masih keteteran. Kemarin ini pernah beberapa hari lalu saya bikin Zoom seperti ini, tapi bareng Pak Bagus ya. Alhamdulillah yang join 2 orang, cuman mereka belum belanja, gitu, baru gabung aja di HNI. Artinya memang ya, maksud saya gini, bisa nggak nanti acara seperti ini bikin lebih rutin, gitu loh, supaya nanti terhadap orang-orang yang banyak tersebut, mereka bisa lebih lebih cepat dan lebih mudah dalam mendapatkan info. Sebab ini Zoom-nya ini kan bagus banget ya, cuman saya belum bisa ini, maksud saya ya pingin lebih sering aja gitu diadakan gitu dengan Pak Ibnu, atau mungkin kalau Pak Ibnu nggak bisa, mungkin siapa yang bisa mengisi kayak gitu. Gitu aja mungkin Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya, langsung Pak Ibnu. Silakan. Mohon maaf tadi keluar menurut sinyalnya kan ada gangguan. Pertama kali terima kasih banyak ya, beliau Ustadz John Ginting, guru saya juga, beliau yang kasih inspirasi ke saya untuk banyak belajar banyak hal, termasuk beliau adalah orang yang pakar di digital ya, dengan jaringan sangat luas ya, yang bukan kemampuan beliau di bidang itu ya, luar biasa. Ini bagian dari saya belajar dari beliau tentang untuk aspek ini. Terima kasih. Yang pertama, kan adakan rutin, kalau ada kalau sepekan sekali dianggap kurang, ada kegiatan lain ya. Nanti kalau dengan admin, nanti admin bisa bantu komunikasi dengan atau marketing Pak Andri sebagai bisa membantu, forum ini bisa lebih sering, sepekan 2 kali misalnya ya. Nanti bisa di-share, jadi semua orang supaya memudahkan, semua orang bisa nge-share kepada jaringannya ya. Bisa di-share kepada semua orang yang akan jadi prospek untuk dihadirkan. Nanti saya akan menjadi narasumber,
pada waktu nanti saya nggak bisa, mungkin nanti Pak Andri atau Pak Unang sebagai founder itu juga bisa bergantian untuk mengisi. Ya, ini yang insya Allah akan dirutinkan. Nggak apa-apa nanti Bang Bang Jondro, apakah sepekan sekali kita adakan atau kurang, mungkin sepekan 2 kali, apa sepekan 3 kali. Kalau itu perlu ada percepatan, informasikan secara khusus biar kami nanti dari manajemen marketing akan membuat zoom-nya dan diadakan waktu di luar jadwal normal rutin yang kita adakan. Dan insya Allah habis Lebaran kita akan aktifkan kembali setiap Rabu sore dan Jumat sore habis asar, ya, jam 4 sampai jam 5, ya, kami di kantor kami di Sumarekon Bekasi akan presentasi offline bagi teman-teman yang pengen datang, yang ingin berdiskusi sampai mengatasi cara menabung, mengenal postpay dengan lengkap. Kami akan buka di hari Rabu dan Kamis untuk offline, ya, jam 4 sampai jam 5. Ya, sementara ini kalau waktu memungkinkan saya presentasi, kalau enggak nanti bisa kembali dengan Pak Asep Anang atau Pak Andri atau dengan Pak Unang yang bergantian. Gitu ya. Kalau ibu-ibunya mungkin nanti Bu Mute yang akan bisa ikut mengisi atau yang lain founder yang lain. Insya Allah secara prinsip kami menyebut baik, ya, karena percepatan ini membutuhkan akselerasi, ya. Jadi sayang kalau ada orang pengen mendaftar dapat informasi terbatas, karena kalau dalam presentasi kemampuan orang untuk menangkap pesan itu biasanya lebih enak kalau langsung berinteraksi, gitu ya. Kalau lewat WA panjang, lewat email ya. Jadi secara prinsip saya nanti insya Allah Pak Agus ya akan membantu komunikasi dengan marketing untuk mengatur kira-kira schedule-nya kapan lagi. Ya, ini sudah lintas jaringan, kami buka semuanya sehingga siapapun bisa bergabung. Nanti pada waktu akan mendaftar, silakan hubungi orang yang menghubungi atau mengajak Bapak sekalian untuk ikut Zoom ini. Ya, terima kasih banyak Bang Jondro Kitik, beliau luar biasa dan kayaknya habis ini beliau biasanya kalau sudah lari itu udah nggak susah diberhentikan itu, ya, larinya kencang banget, ya. Jadi insya Allah Bismillah bersama Sinergi Umroh insya Allah akan kalau kita punya tagline wujudkan impian pasti. Jadi salah satunya adalah kepastian kita ke Baitullah insya Allah. Terima kasih Bang. Itu nanti akan dibantu marketing untuk membuat edit. Nanti ada yang akan membantu untuk buat schedule-nya untuk jadwal-jadwal Zoom meet-nya. Terima kasih. Baik, ada yang silakan. menyampaikan? Ya, silakan. Ada yang mau bertanya, komentar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kus Hardianta. Ya, silakan. Izin Pak Dirut, Ibu Hajar, izin mentor terbaik kami, Abang Jondro Yiting. Mengenai jadwal, silakan Abang Jondro dan yang lainnya bisa menghubungi saya selaku admin dari PT Sinergi Multi Kolaborasi. Nanti kami jadwalkan. Adapun pembicara juga nanti kami akan jadwalkan. Silakan diberikan waktu dan tempatnya. Kami akan fasilitasi join meetingnya sehingga rekan-rekan yang ada di sini bisa memberikan pelayanan terpadu untuk jamaah-jamaah atau calon-calon jemaah. Subhanallah itu Bang Jondro sudah 90, itu bisa diakselerasi lagi dengan tim kami di SMK. Mudah-mudahan dengan adanya animo dari masyarakat, itu larinya lebih kencang sekali Pak Ibnu. Jadi jika ada hal-hal teknis, bisa menghubungi secara pribadi atau melalui grup. Nah, di sini juga ibu-ibu atau bapak-bapak kadang-kadang agak sedikit miss ya, adminnya dikira ibu-ibu, padahal adminnya bapak-bapak. Artinya admin bapak-bapak ini siap standby waktunya 22 jam. Nah, 2 jamnya untuk istirahat. Jadi bisa melayani ibu bapak sekalian. Nah, ini saya sebagai admin PT Sinergi Multi Kolaborasi akan siap membantu segala prosedur dan segala keinginan dan segala hajat yang berkaitan dengan Sinergi Umroh. Demikian Pak Ibnu, terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Pak Agus atas supportnya, luar biasa. Ya. Baik, silakan masih ada tanggapan, komentar, pertanyaan, usulan. Ya, ini karena lintas jaringan, ya silakan aja. Kalau saya karena rutin setiap bulan ya, dengan bersama Pak itu memang saya jadwalkan setiap bulan. Ini memang program yang saya coba inisiasi untuk juga sama seperti Ustadz Jondro ya, saya ingin melipat gandakan tentunya bagaimana program yang luar biasa ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, antar pulau, antar provinsi ya. Baik, silakan.
malu bertanya, sesat tidak jadi umroh nanti. Coba kasih komen di chat, yakin nggak kita semua bisa umroh 4 bulan ke depan? Gitu ya. Bagi yang yakin, bismillah dengan cara yang simpel ini, cara realistis ini, kasih komen ya. Sekuat apa keyakinan kita bahwa 4 bulan ke depan kita akan umroh gitu. Masya Allah, barakallah, Masya Allah, barakallah. Nah, kalau yakin bismillah, maka cuma satu yang harus kita mulai. Terkadang kita membicarakan satu hal yang langkah begitu hebat, tapi kita tidak mulai langkah yang pertama. Segera bergabung. Gitu ya. Ya, yang belum bergabung segera menghubungi yang apa lewat Bapakku Sardanta, segera bergabung. Karena langkah pertama ini yang paling sulit. Ya. Motor itu kalau belum masuk gigi pertama itu nggak maju-maju gitu. Kalau udah masuk gigi pertama, kedua, ketiga gampang. Ngebut bisa. Tapi kalau bergabung saja enggak, lambat memulainya. Nah, motor mau digas sampai kenceng pun kalau belum masuk gigi nggak bisa jalan. Gitu ya, bagus ya. Ya. Insyaallah. Barakallah, alhamdulillah. Ya, ada pertanyaan nih. Oh, ada pertanyaan baru, silakan. Baik ya. Baik ya, nanti travel umrohnya bagaimana? Melewati itu apa? Saat ini yang terintegrasi dalam gerakan Semua Bisa Umroh bersama dengan Synergi Umroh, gitu ya. Insya Allah, bismillah, travel yang sudah kita gunakan adalah travel Nafar Tour atau PT Nafar Perdana Wisata. Ya, alhamdulillah kemarin sudah 1.000 lebih yang sudah kita berangkatkan umroh dan belum pernah sekalipun orang yang tidak kita berangkatkan umroh. Nah, bagi teman-teman yang lola travel, ya, yang nanti pengen bisa nggak kerjasama? Nanti kami kerjasamakan dengan Nafar, ya, menjadi kerjasama B2B, ya, kerjasama B2B atau menjadi konsorsium. Sehingga nanti pada waktu ini sudah berkembang, ya, misalnya Allah izinkan satu orang itu bisa menjadi 10.000 di bulan keempat. Terbayang bulan kelima itu satu orang berangkat, bulan ke-6 10 orang berangkat, bulan ke-7 100 orang berangkat, bulan ke-8 1.000 orang berangkat, bulan ke-9 10.000 orang berangkat. Kalau itu duplikasi, kalau terbayang di sini ada 20 orang misalnya. 20 orang kali 10.000 itu 200.000. Tak mungkin Nafar sendirian. Nafar itu harus kolaborasi dengan travel-travel yang lain punya keumatan. Ya. Kenapa? Karena kami pengen yang pertama sekali Allah muliakan, travel yang akan kolaborasi dengan kami adalah travel yang punya semangat keumatan yang sama. Bukan hanya sekedar ada di sana, bahwa di sana ada selisih keuntungan tentu. Ya, tapi yang kami ingin sampaikan, kami akan siapkan paket edukasi namanya Umroh Academy. 10 paket materi akan memberikan edukasi mulai pemahaman tentang maqasid syariah. Syariat punya haji itu apa maksudnya? Aspek mandat ketauhidannya apa? Mandat budaya apa? Akhlaknya apa? Mandat perjuangan Rasulullah apa? Sampai kita akan jelaskan semua tempat-tempat mustajabah, tempat-tempat yang memudahkan orang bisa beribadah dengan maksimal seperti apa. Salah satu contohnya misalnya kami ingin jelaskan ini di 10 hari terakhir kita akan rebutan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu ya itu 1.000 bulan atau sekitar 83 tahun 4 bulan. 84 tahun lah kira-kira gitu. Ya, itu luar biasa dikejar oleh semua orang dan itu mulia. Gitu. Tapi di atas itu ada yang lebih hebat lagi adalah datang ke Baitullah. Karena sekali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali lipat. 100.000 kali lipat itu kalau kita hitung, itu sekali sholat itu sekitar 60 tahun. Dikalikan dengan 5 waktu itu sekitar 300 tahun. 4 kalau paket yang 9 hari, karena kami insya Allah nanti bulan Juli, umroh akbarnya 9 hari, maka Ibu sekarang akan ada 4 hari di Mekah. 4 hari di Mekah, maka 300 tahun dikalikan dengan 4 hari. Maka 4 hari itu seperti 1.200 tahun. Ya. Sehingga ulama sepakat bahwa cara yang paling simpel untuk mendapatkan kunci surganya, datanglah ke Baitullah. Maka insya Allah, ini akan kami ajarkan lengkap di materi Umroh Academy, 10 materi umroh sebagai pramanasik. Insya Allah gitu. Ada lagi yang mau sampaikan, silakan. Baik, insya Allah kalau ikut program ini paket lengkap ya, Pak Ibnu ya. Insya Allah, bismillah. Gitu ya. Jadi kami punya tagline layanan yang memuliakan. Jadi kalau orang bertanya, Pak Gus, apa yang paling mewah di kami nggak akan jelaskan tentang pesawatnya. Karena pesawat itu ada yang pesawat yang direct, SP yang Saudi Airlines atau pakai Garuda atau pakai Lion.
ada yang transit Qatar atau Emirates atau yang lain. Kalau bicara tentang mewah, nanti ada yang lebih mewah gitu. Kami tidak jelaskan, kami sampaikan juga, hotel juga milih kan 3, 4 atau 5. Tapi di atas semuanya, sebagai spirit kita menemukan Allah di sana adalah dengan cara bahwa yang paling mewah adalah Baitullahnya. Karena sudah Baitullahnya mewah dalam iman kita, maka pesawat atau yang lain itu menjadi nomor 2, nomor 3-nya. Insyaallah. Bismillah, insyaallah. Ya. Baik. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Komentar atau ada hal-hal yang belum jelas? Kesempatan ini Pak Ibnu di hari ke-23 sudah menyempatkan diri ini luar biasa buat sharing infonya bagi kita bersama. Jadi sayang sekali kalau tidak ditanyakan kepada foundernya langsung. Ya, jadi kalau buat saya hanya minta waktu 1 bulan sekali ya Pak Ibnu yang bersama saya, yaitu yang saya pikir kesempatan luar biasa. Walaupun Pak Ibnu juga tiap hari ada jadwal, saya lihat juga di rumahnya langsung gitu kan. Betul. Tadi malam buka puasa bersama dengan grupnya Pak Sofyan Sauri. Ya. Ada 20 orang ke rumah saya. Setiap Sabtu insya Allah di rumah saya beracara. Baik, yang di Pamulang dan Tangerang Selatan itu langsung bisa silaturahmi di hari Sabtu ya. Kalau yang di lain ya tentunya dengan media Zoom. Tadi sudah admin Sinergi juga sudah siap untuk menjadwalkan mungkin pasca Idul Fitri ya, kita bisa gaspol untuk melakukan kolaborasi dan percepatan program ini. Baik. Ada lagi Pak? Ada lagi? Silakan dari Bu Rahayu ya. Setelah 4 bulan kita berangkat, setelah itu ini Pak Ibnu nih, apakah kita bertanggung jawab atas saudara-saudara kita yang kita ajak setelah 4 bulan kita berangkat, setelah itu bagaimana? Oke, baik, pertama sekali Allah muliakan. Konsep yang pertama dalam Sinergi Umroh ini adalah konsep ta'awun, saling membantu. Jadi sebenarnya yang tanggung jawab yang dimaksudkan itu bukan tanggung jawab bahwa saya secara kalau nggak membantu ada konsekuensi hukum, bukan itu. Lebih kepada aspek moral, bahwa kita mengajak itu, kayaknya kita mengajak itu bukan cuma di dunia, sampai akhirat nanti. Jadi sampai kita berkumpul saat ini ada di Indonesia, kita berkumpul nanti di Mekah Al-Mukarramah, dan semoga kita akan berkumpul sampai surganya nanti di Allah SWT. Jadi lebih kepada tanggung jawab moral sebenarnya. Kayak saat ini, ya, saya juga mengajak orang, ya, saya mengajak orang, maka saya punya kewajiban membantu orang untuk menjelaskan. Bahwa yang menjelaskan itu ternyata banyak pihak yang mendengarkan, alhamdulillah kita bersyukur. Tapi yang paling penting, acara seperti saat ini, atau nanti pas ketemu offline, itu lebih kepada dakwah Baitullah. Niatkan untuk dakwah Baitullah. Jadi kalaupun ternyata yang datang sedikit, belum ada yang bergabung, itu sudah tidak mengurangi sama sekali pahala dari Allah SWT atas dakwah Baitullah. Maka yang pertama, ya tadi sampaikan, yang Bapak Ibu ajak, ya nanti masing-masing tanggung jawab dengan diri sendiri sebenarnya. Kami di manajemen PT Sinergi Multi Kolaborasi atau Sinergi Umroh akan membantu fasilitasi kemudahan-kemudahannya. Lewat Zoom, lewat pertemuan offline, atau konsultasi langsung melalui manajemen kami. Kalau ternyata ada di antara Bapak sekalian, ada yang lari kencang semangat, ada yang belum semangat, ya. Yang belum semangat kita terus semangati. Yang lari kencang dampingi mereka untuk bisa memastikan langkahnya seperti yang kita ajarkan. Bagaimana dengan mereka yang ternyata lambat? Ya sudah, kita bantu semampu kita. Kalau mereka tidak mau membantu diri sendiri, ya sudah, kita bantu, kita doakan, kita bantu semaksimal yang kita bisa lakukan. Nah, bagaimana kalau ternyata setelah 4 bulan kita sudah bisa berangkat, bagaimana dengan mereka? Ya, secara sistem, kalau di bawah terus bergerak menambah, nanti kami manajemennya akan memberikan bantuan kepada mereka untuk memastikan 1 orang ibu berangkat, berikutnya 10, berikutnya 100, berikutnya 1000, berikutnya 10.000 akan berangkat pada waktu tepat saat mereka mendapatkan proses tahapan seperti yang kami edukasikan. Nah, setelah Bapak Ibu pulang dari umroh 4 bulan, kami ngapain? Secara prinsip, bisnis yang kami kelola di HN itu punya Bapak Ibu kalian. Nah, tinggal 2. Kalau Bapak Ibu akan ikut program terus lanjutkan, alhamdulillah kami terima. Nabung ini terus berlanjut. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu sekalian mau langsung untuk belanja produk, untuk dapatkan income yang tadi, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi
BC atau stokis yang sebelumnya ngantar Bapak Ibu sekalian produk. Belanja ke sana supaya setiap bulan income Bapak Ibu terus berlanjut. Gitu ya. Kalau ikut program kami akan lanjutkan. Bapak Ibu sekalian setelah umroh, berikutnya apa? Setelah umroh berikutnya adalah bisa untuk haji khusus atau bisa untuk haji furoda. Termasuk salah satunya kami sampaikan di forum ini. Ini tadi yang saya jelaskan kepada Bapak sekalian, itu adalah income yang didapatkan dari bisnis ANI. Gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengajak 10 orang dan ternyata 10 orang itu berangkat umroh, kami ingin tambahkan bonus. Coba, mau nggak dapat tambahan bonus? Nah, dari travel akan menambahkan kepada kami, lewat kami akan sampaikan kepada sekalian, setiap orang yang kita ajak mendaftar lewat kita, perantara kita, Bapak Ibu akan dapat tambahan 2 juta rupiah per orang. Di luar yang bonus yang tadi, gitu ya. Kalau ada 10 berarti berapa? Tambahan lagi 20 juta rupiah, gitu. Oh, ada lagi. Ada catatan dari admin ya. Jadi berikutnya adalah meneruskan program, meneruskan bisnis, atau lanjutkan program haji khusus. Jadi insya Allah bisa lanjut ikut, supaya kita berjamaahnya enak, lanjut saja nabung, ikut program. Bapak Ibu bantu ya, kalau sudah mulai Bapak Ibu sukses umroh, ceritakan pengalaman ini untuk tahdus bin nikmah. Ceritakan pada orang-orang bahwa Bapak Ibu ternyata sudah bisa berhasil lewat forum ini, dan ajarkan itu. Maka Bapak Ibu akan dapat pahala mengalir sebanyak-banyaknya dari mereka yang berbuat baik tanpa mengurangi pahala mereka yang berbuat kebaikan. Insyaallah begitu. Ya, semoga jelas penjelasannya. Insyaallah. Baik. Terima kasih Pak Ibnu. Nah, ini catatan dari saya. Jadi saya memang alhamdulillah karena sebagai dosen dan pengajar dan suka memberikan training, tapi bukan bidang umroh ya, tapi saya di bidang lain. Ya, kalaupun ada yang ingin kolaborasi atau silaturahmi bersama saya berikan nomor saya di kolom chat ya. Jadi bisa langsung untuk melakukan kolaborasi, sosialisasi dan hal-hal lain yang tentunya. Nah, kalau saya semua bisa umroh. Nah, saya lanjutannya nih Pak Ibnu, nyambung dari tagline-nya Pak Ibnu, umroh pangkal kaya. Ya, jadi karena kita umroh itu kalau kita kembali, mohon maaf nih, bukan dari sudut materialistisnya, tapi kalau buat saya cita-cita membantu banyak orang ya, karena itu akan jauh lebih baik ya. Tapi kalau kita belum mampu atau kurang mampu kan tidak banyak atau belum banyak yang kita bisa bantu. Nah, insya Allah dengan kekayaan yang ada, ya cita-citakan kita seperti Abdurrahman bin Auf atau Utsman bin Affan ya. Nah, itu yang udah sampai di mana wakafnya masih ada sampai saat ini ya, Utsman bin Affan. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kehadirannya Pak Ibnu dan semua teman-teman dari HNI yang hadir ataupun yang dari Biro Travel Umroh lain yang juga hadir ya. Silakan untuk kita bisa melakukan kolaborasi, percepatan. Karena niat kita tentunya adalah membantu lebih banyak lagi orang bisa umroh ya. Baik, mungkin itu bagus. Ya, silakan di luar kota. Gimana silakan. Silakan Pak Ibnu, ada closing statement atau apa? Silakan. Baik. Teman sekalian Allah muliakan, di Ramadan dari ke-23 ini menjadi sebuah keberkahan buat kita untuk kita bisa silaturahim. Saat ini kita bisa silaturahim lewat Zoom. Teman-teman yang dari luar Jawa ya, ada dari Kalimantan, ada dari Sulawesi, ada dari Pekanbaru yang bergabung. Kami sampaikan yang pertama, setelah kita langkah pertama kali mulai adalah segera bergabung. Ya, tunjukkan kepada Allah bahwa kita menuliskan nama kita di buku tamu Allah. Jangan udah besok minggu depan, habis lebaran. Nanti kita kalau kita terbiasa untuk menunda, ya. Karena pada bahasa Al-Quran, fa'idha faragta fansab. Setelah selesai kerjakan. Kita terbiasa, jangan sampai terlalu banyak. Jadi ada yang namanya satu amal yang sering membuat kita sering berhenti tidak kuat, itu adalah kalau orang menyebut orang namanya ada intikal min amalil wahid ila amalil akhar. Terlalu banyak jeda waktu antara satu amal dengan amal yang lain. Kalau itu terjadi, kita terbiasa menunda bahaya. Nah, alhamdulillah nih, selamat datang nih Pak Unang Sutisna, beliau founder, pendiri Sinar Umroh ini. Ya, Pak Unang, insya Allah teman-teman yang di luar Jawa, ada dari Kalimantan, Sulawesi atau Pekanbaru, kalau mereka siap untuk mengadakan offline dengan jumlah yang besar, acara-acara besar, insya Allah dari manajemen kita untuk siap untuk berangkat ke sana. Siap gitu ya. Siap. Mungkin
mohon Pak Unang bisa kasih statement terakhir untuk menyemangati kita semuanya, Pak Unang. Mas Apan baru selesai lagi di masjid. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Nah, terima kasih Pak Ibnu, luar biasa guru kami semua, orang yang sangat menginspirasi kami di Sinergi Umroh. Beliau banyak memberikan hal yang luar biasa kepada kami, baik dari motivasi, wejangan, nasihat, dan lain-lain. Sehingga hari ini Sinergi Umroh bisa berdiri seperti ini karena alhamdulillah pertolongan beliau, wasilah beliau. Baik Bapak dan Ibu yang luar biasa pada pagi hari ini, Sinergi Umroh hadir alhamdulillah sebagai wasilah untuk kita mempermudah teman-teman yang ingin berangkat ke Baitullah. Dengan spirit Baitullah yang digawangi sama Pak Ibnu Hajar hari ini membuat kami sangat termotivasi untuk bagaimana menjadi jalan. Baik Bapak dan Ibu, hari ini yang tidak mudah ya. Kalau yang punya uang tentu tinggal menentukan hari, tentukan bulan, tinggal berangkat Bapak dan Ibu ke Baitullah. Tapi hari ini banyak di sekitar kita yang ingin berangkat ke Baitullah, tapi terkendala dengan masalah biaya. Nah, hadir hari ini Sinergi Umroh bersama semua bisa umroh, gitu kan, menjadikan jalan atau wasilah bagi Bapak dan Ibu yang ingin segera ke Baitullah dengan cara yang sangat simpel, dengan cara yang mudah, yaitu dengan cara 5.000 per hari. Mungkin saya tidak menyimak materi dari awal, mohon maaf Pak Ibnu ya, gitu kan, mohon maaf Bapak dan Ibu, jadi saya baru selesai tadi, gitu kan. Nah, jadi hadirnya Sinergi Umroh ini untuk mempermudah Bapak dan Ibu berangkat ke Baitullah dengan pola, dengan cara, nah gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya tadi ada materi disampaikan sama Pak Ibnu dengan 5.000 per hari, sehingga kita bisa berangkat ke Baitullah dengan 18 tahun, itu sesuatu yang sangat amazing gitu kan, yang sangat tidak mudah. 18 tahun, apa kita masih nyampe usia kita di 18 tahun ke depan, tapi kita bisa mempermudah cara itu dengan cara 4 bulan sampai 1 tahun gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Tentu ada hal yang harus kita pangkas. Nah, cara memangkas inilah tadi mungkin sudah disampaikan ya sama Pak Ibnu ya, polanya, caranya. Kami akan mengajak Bapak dan Ibu, bagi siapapun hari ini, Bapak dan Ibu, baik di sekitaran Pulau Jawa, Jabodetabek dan sekitarnya, maupun yang di luar Jawa Barat, di luar Pulau Jawa, kami siap membantu. Siap kami membantu. Yang penting Bapak dan Ibu mempersiapkan juga diri, jaringannya, teman-temannya, saudara-saudaranya yang sama-sama ingin menjalankan program Sinergi Umroh ini. Nah, insya Allah kami dengan sangat bahagia, kami dengan siap menyambut siapapun hari ini, teman-teman Bapak dan Ibu, baik di sekitaran Pulau Jawa, Jawa Barat, itu kan Jabodetabek, bahkan di luar Pulau Jawa, yang ingin serius melaksanakan program ini, menjalankan program Sinergi Umroh ini, kami siap membantu. Kami siap membantu, insya Allah seperti itu. Jadi selamat bergabung dengan semua bisa umroh dan Sinergi Umrohnya, Bapak dan Ibu. Saya ucapkan semoga Allah memudahkan langkah kita. Semoga Sinergi Umroh menjadi wasilah buat kita untuk memudahkan Bapak dan Ibu sampai di hadapan Baitullah. Dengan itu, Pak Ibnu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, insyaallah. Ya, baik. Terima kasih buat Pak Unang tambahan informasinya ya. Ini kolaborasi bersama. Saya insya Allah pendatang baru nih Pak Unang. Salam kenal. Saya di bawah Pak Ibnu Hajar ya. Cuma ilmunya ya. Loh kata yang baru-baru. Ya. Salam kenal. Ya. Beliau guru saya sebenarnya ini. Beliau konsultan, beliau dosen, luar biasa beliau. Ya makanya kita belajar malah. Ya, enggak, sama-sama belajar lah. Kalau soal ilmu kita saling silaturahmi, saling mengisi, saling mengembangkan aja. Baik, Bapak siap. Ya, semangat di hari Ahad ke-23. Mudah-mudahan kita dapat malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir ini. Bagi kita semua yang hadir, kita berdoa bersama. Insya Allah kita dapat memenuhi hajat-hajat kita. Bil khusus kita bisa umroh dengan program ini di bulan Juli atau setelahnya kalau memang kita baru join ya. Insya Allah itu yang dapat saya sampaikan dan dapat saya silaturahmikan di acara ini. Saya masih memiliki kemampuan hanya sebulan sekali, mungkin dengan program Pak Ibnu akan lebih bisa dapat melakukan percepatan setiap seminggu 2 kali atau
berapa waktu lagi ya. Baik, terima kasih Pak Ibnu buat kehadirannya, Pak Unang dan semua teman-teman. Kita akhiri dengan hamdalah dan akhir majelis bersama-sama. Alhamdulillah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa lagi. Semua teman-teman, Bapak dan Ibu. Oke. Baik. Saya tutup ya. Assalamualaikum. Salam.